Bisa kami lanjutkan kembali spesial dialog dan Pak Dino, tadi kita kan sudah bahas mengenai kalau sekarang kan gelaran arsitektur demokrasi kawasan, tanda tangan pembangunan politik kita sudah bahas, kemudian ada sosial ekonomi dan juga partisipasi publik. Tetapi isu klasik dalam demokrasi seperti kesetaraan gender, nah masih menjadi perhatian penting tidak sih di Bali Demokrasi Forum kali ini? Masih tentu, kalau di Timur Tengah itu masih masalah jelas ya, di sana kabinet masih miskin menteri biasanya, ya. Jadi kalau ada menteri-menteri wanita itu masih suatu hal yang luar biasa. Yang luar biasa. Kalau di kita kan sudah nggak lagi. Bahkan hal kecil, misalnya hak untuk menyetir mobil saja itu kan menjadi perdebatan atau kontroversi yang begitu besar di sana. Benar ya, makanya di kita itu kita bisa bangga ya bahwa kita sudah ada presiden wanita, wakil presiden wanita, sudah ada kuota 30% anggota parlemen wanita dan lain sebagainya gitu. Cuma di kita juga harus dijaga ini nih, dulu kan ada persepsi kalau wanita jadi pemimpin politisi itu lebih bersih misalnya gitu kan ya. Biasanya laki-laki tuh yang yang korupsi, kolusi dan sebagainya. Tapi kan kita melihat sekarang ini banyak tren di mana banyak wanita, politisi wanita juga yang kena masalah itu kan. Jadi di kita sendiri tantangannya kesetaraan gender itu sudah bagus, bisa ditingkatkan lebih bagus lagi. Tapi juga kredibilitas tuh, cara wanita ikut politik dalam cara yang juga menjaga standar yang tinggi itu juga harus dijamin. Ada tidak sih yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mendorong negara-negara lain, contohnya negara Arab lah seperti itu, untuk agar mereka lebih memperhatikan soal kesetaraan gender ini? Saya kira kalau di BDF itu kalau kita saling berbagi pengalaman itu sudah merupakan satu cara untuk bagaimana mensosialisasikan pentingnya peran wanita dalam pembangunan politik dan ekonomi gitu ya. Kalau kita lihat misalnya di Afghanistan kan kemajuannya luar biasa tuh. Dulu wanita nggak boleh sekolah sama sekali dan hak-haknya dikebiri. Sekarang justru sebaliknya gitu. Jadi menurut saya itu adalah garis budaya tuh yang harus dilompati itu. Dan saya kira bukan suatu hal yang besar atau sulit sebetulnya itu. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik untuk melakukan hal itu. Pak Komar, forum seperti BDF ini apakah bisa menjadi bahwa memberi inspirasi ataupun juga membuat negara-negara lain, taruh negara Arab lah yang biasanya paling sulit soal kesetaraan gender. Dalam masyarakat modern dan open society ya, yang menanya profesi, peran itu kan sudah terbagi-bagi, sehingga sekarang ini sangat memungkinkan wanita itu mengambil peran dalam berbagai sektor yang strategis. Kalau dalam masyarakat tradisional kan memang masyarakat itu piramidal, puncak itu maka diperebutkan, yaitu laki-laki. Tapi sekarang kan saya panggil linier. Banyak sekali lembaga-lembaga yang sekarang ini dipegang oleh perempuan. Jadi dalam hal itu semakin terbuka bagi perempuan. Nah yang kedua, berapa kali ya ada peneliti asing datang ke Indonesia, ada wanita dari Arab, dari Pakistan, dan hijrah ke Amerika. Dia merasa tercerahkan setelah belajar di sana, ingin mengajarkan gender dalam Islam gitu. Setelah sampai di sini dia kaget. Apa yang ingin dia ceramahkan sudah lebih praktek, lebih jauh. Di sini ada rektor perempuan, ada menteri, ada lawyer, ada apa. Yang itu kan tidak ada. Jadi dulu membayangkan bahwa kalau wanita dan agama itu kan Timur Tengah kiblatnya. Sekarang kan tidak gitu. Oleh karena itu sungguhnya Indonesia ini memberikan satu inspirasi. Di Timur Tengah sendiri sekarang sudah mulai cair dikit-dikit ya soal itu. Tapi betapapun bahwa di Arab dalam masyarakat yang sibuk perang itu memang mendorong yang tampil laki-laki gitu dalam masyarakat tradisional itu. Ya. Iya. Baik, nah selain soal kesetaraan gender, bagaimana tentang kalau sekarang itu kan juga ketika demokrasi salah satu prinsipnya kan adalah semua rakyat itu bisa menyuarakan pendapatnya. Bahkan termasuk juga kebebasan dalam mengutarakan pendapat. Nah, ini juga peran media sosial sekarang ini. Nah di sini gini, siapapun yang nyalon dari bupati, wali kota, presiden, jangan lupa bahwa mereka harus menaklukkan hati perempuan.
Dan juga kalau sekarang juga menaklukkan hati masyarakat kaum muda seperti voter itu kan? itu perempuan yang banyak. Di antara pemilih terbanyak Pak SBY kan ibu-ibu. Gitu. Jadi siapa bilang bahwa gender itu tersingkirkan di sini, luar biasa peran politiknya. Baik. Dan segmen pemuda yang memang benar. Perempuan dan pemuda. Ya, sekarang perempuan dan pemuda. Kita lihat juga Hong Kong sekarang itu kan bagaimana kemudian upaya ataupun suara untuk demokrasi diterapkan di sana itu dikeluarkan oleh kaum muda, Ya, Pak Dino. karena di mana-mana dan di masa kapanpun segmen pemuda itu segmen yang pertama paling berani, paling idealis dan paling berpikir di depan masanya sendiri dan paling cenderung tidak terkontaminasi, mungkin belum banyak terkontaminasi oleh hal-hal lain. Dan yang membuat rezim di Timur Tengah tumbang itu kan pemuda, gitu kan. Jadi memang pembangunan demokrasi harus memperhatikan aspek pemuda, baik di masa sulit ya, maupun di masa yang yang senang. Ya. Kalau yang terpikirkan saat ini untuk membangun demokrasi kemudian di kalangan pemuda itu seperti apa, Pak Dino? Ya, kalau menurut saya yang paling penting itu satu yang tadi itu, bahwa bagaimana menumbuhkan semangat partisipatif mereka, gitu ya. Saya melihat di kalangan pemuda juga tinggi budaya sinisme nih, culture of cynicism, sehingga mereka banyak menjadi apatis dan banyak yang ingin melakukan perubahan tapi tidak tahu caranya, sehingga mereka melakukannya di luar sistem itu. Kalau menurut saya, masuk saya sendiri nih, saya ingin perubahan tapi saya masuk ke dalam sistem dan saya merubah itu dari dalam sistem itu. Saya ingin sekali melihat lebih banyak anak-anak muda yang masuk ke politik dan masuk ke pemerintah gitu. Dan tapi untuk itu mereka juga harus terus menjaga idealisme mereka. Oke, kita nanti akan lanjutkan lagi, pemirsa. Kami akan segera kembali. Dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi.